Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mujtaba. Sayyidina Muhammad bin Abdullah al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الأدب المفرد باب دعوة الوالدين. معاشر المسلمين والmuslimat hafizakumullah, alhamdulillah, kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam majelis ilmu. Semoga sebagaimana Allah mudahkan kita berkumpul di rumahnya dalam rangka beribadah kepadanya, semoga kita semuanya nantinya dimudahkan Allah berkumpul di surganya. Amin ya rabbal alamin. Kajian kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari kali ini masuk bab yang ke-17. Al-Imam Bukhari memberikan judul bab ini dengan bab da'watul walidain, doa kedua orang tua. Beliau mendapatkan dari gurunya bernama Mu'adz bin Fudalah. Ia berkata, Barana Hisham an Yahya yaitu Ibnu Abi Katsir dari Abi Ja'far, annahu sami'a Aba Hurairah radhiyallahu anhu yaqul. Abu Ja'far mendapatkan dari Abu Hurairah. Beliau mendengar dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, dan Abu Hurairah ini adalah sahabat yang sangat familiar karena begitu banyak hadis yang diriwayatkan, 5.374 hadis, jumlah yang besar. Maka kita dengan mudah menemukan sosok sahabat ini dalam setiap kitab hadis model apapun. Kalau kita buka lembaran-lembarannya akan sering ketemu nama sosok sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau lebih populer dengan nama Abu Hurairah, tetapi nama aslinya adalah Abdurrahman. Jadi setelah beliau masuk Islam, lalu Nabi memberikan nama Abdurrahman. Abdurrahman ibnu Sakhr ad-Dusi. Ad-Dusi ini adalah kabilahnya dari Daus. Daus itu banyak bermukim di daerah sekitar Habasyah yang berkulit hitam. Sahabat yang masuk Islamnya belakangan pada perang Khaybar, dan setelah itu beliau terus membersamai Rasulullah SAW. Dan dari sisi kehidupannya, beliau termasuk sosok sahabat yang secara kemampuan finansial masuk dalam deretan orang-orang yang lemah secara finansial, tetapi itu tidak menyurutkan semangatnya untuk menjadi seorang yang akhirnya ditorehkan dengan tinta emas namanya dalam sejarah hadis, dengan paling banyak meriwayatkan hadis. Beliau alumni dari Ahlus Suffah. Jadi dulu Nabi SAW di sekitar masjidnya itu ada kamar-kamar yang dibangun, yang dihuni oleh para sahabat. Di antaranya adalah Abu Hurairah, dan mereka tajarrud, totalitas untuk belajar langsung kepada Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabat senior lainnya. Dan inilah yang kemudian membuat beliau menjadi sahabat yang ahfadzus sahabah, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dan paling kuat hafalan hadisnya. Di antaranya juga karena keberkahan doa Nabi SAW. Beliau beruntung karena sahabat ini termasuk yang didoakan secara khusus oleh Nabi. Maka para ulama mengatakan, maka penting kita mengambil pelajaran, kita biasakan anak-anak kita itu kita doakan, dan doa keinginan kita untuk kesolehan putra-putri kita diperdengarkan di hadapannya. Karena Nabi dulu ketika mendoakan sahabat diperdengarkan, sehingga doa-doa Nabi itu menjadi inspirasi, motivasi, penyemangat hidupnya.
Seperti kepada Abu Hurairah, Nabi juga mendoakan kepada sahabat yang junior, sahabat kecil, yang masih kecil waktu itu bocah, Abdullah bin Abbas. Dipegang kepalanya, didoakan Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pintarkanlah bocah ini dalam urusan agama dan pandaikanlah ia dalam urusan tafsir, ta'wil. Dan itu menjadi inspirasi, motivasi Abdullah bin Abbas sehingga beliau semangat menuntut ilmu dan akhirnya tercatat sebagai pakar tafsir dari generasi sahabat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu wafat tahun 57 Hijriah dan kemudian tercatat sebagai orang pertama yang paling banyak meriwayatkan hadis. Beliau mengatakan, beliau berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Thalathu da'awatin mustajabatun lahunna." 3 doa yang terkabul yang tidak diragukan lagi padanya. Ada 3 doa yang pasti terkabul, tidak diragukan lagi. La syakka fihinna, enggak boleh kita meragukannya. Apa itu? Yang pertama, da'watul mazlum. Doa orang yang dizalimi. Seseorang dizalimi lalu dia mungkin merasakan kezalimannya dan kemudian dia menengadahkan kedua tangannya memohon kepada Allah, maka nggak ada hijab lagi, nggak ada tabir. Sehingga apa yang diucapkan, dimohonkan kepada Allah, langsung dibayar cash and carry, kontan oleh Allah. Makanya bahayanya menzalimi orang. Hati-hati ketika seorang berbuat zalim. Karena kalau orang yang dizalimi ini kemudian sampai memohon kepada Allah, menangis, curhat kepada Allah, minta kepada Allah, untuk keburukan orang yang menzalimi misalnya, maka itu akan dibayar cash oleh Allah Subhanahu wa taala, diijabahi. Yang kedua, wa da'watul musafir, doanya orang yang musafir. Makanya perjalanan safar itu perjalanan yang melelahkan. Dalam hadis yang lain, qit'ah minal azab. Makanya orang kalau safar itu ada adab-adabnya. Kalau dari sisi ibadah ada dispensasi keringanan, dijamak, dikosor. Kemudian dari sisi niatnya dibiasakan sebelum safar niat membaca doa safar. Niatkan safarnya ini biar safarnya lelah capeknya ini mendapatkan pahala. Kemudian ada juga anjuran pedoman dalam safar itu diusahakan sesuai dengan hajatnya. Kalau udah selesai urusannya cepat pulang. Nah, orang yang musafir, bepergian jauh, yang melelahkan, mengorbankan waktu, memakan biaya juga, itu adalah orang yang doanya terkabul. Makanya selalu manfaatkan selama dalam kondisi safar, apalagi safar sekarang lebih nyaman. Pesawatnya, naik pesawat cepat, naik bis, naik ini, semuanya serba AC. Itu kadang-kadang membuat orang lupa, terlena. Padahal dia dalam kondisi memiliki senjata pamungkas doa yang tidak akan ditolak oleh Allah. Karena ada hadits lain tidak ditolak. Dan yang ketiga, wa da'watul walid ala waladihi. Yaitu doa orang tua ala waladihi, yaitu untuk keburukan anaknya. Wa da'watul walid ala waladihi, doa orang tua untuk keburukan anaknya. Saudara sekalian, di sini Nabi menggunakan redaksi al-walid. Hadisnya menggunakan al-walid. Biasanya sering diterjemahkan al-walid itu ayah. Kalau ibu al-walidah. Apakah ini maksudnya doa ayah? Tidak. Para ulama hadis mengatakan ini adalah mewakili kedua orang tua. Jadi ayah atau bunda, ayah dan ibu. Bahwa doa orang tua untuk keburukan anaknya itu mustajab. Itu dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam hadis yang lain Nabi melarang kita untuk dengan gampangnya memudahkan untuk selalu mendoakan keburukan anaknya. Nah, ini harus diwaspadai. Harus hati-hati. Kenapa? Karena dia
mustajab. Pada saat yang sama, sebagai anak kita juga harus hati-hati. Jangan sampai menyakitkan hati orang tua, sehingga sampai pada puncak kekecewaannya, dia sampai menengadahkan kedua tangannya meminta kepada Allah untuk keburukan kita. Ini bahaya sekali. Karena terkadang ada orang tua yang jengkel, marah, kecewa, melihat perilaku sikap anaknya. Makanya mengajarkan agar kita hati-hati. Jadi ada dua. Satu sisi sebagai anak, hadits ini memberikan warning agar kita hati-hati. Tapi pada sisi yang lain, sebagai orang tua juga harus hati-hati. Jangan gampang mendoakan keburukan orang anaknya. Makanya di dalam hadits yang lain, diriwayatkan Imam Muslim, juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya, diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, beliau berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, La tad'u ala anfusikum. Di antaranya Nabi berkata, jangan kalian mendoakan keburukan diri kalian. Jadi ada orang yang kadang-kadang frustasi, putus asa, mendoakan, mati saja saya ini. Jadi mendoakan dirinya. Mendoakan keburukan bagi dirinya itu dilarang. Kemudian wala tad'u ala auladikum, juga tidak boleh. Nabi melarang, hati-hati jangan sampai kita mendoakan keburukan anak-anak kita. Wala tad'u ala amwalikum, juga jangan sampai kita mendoakan kehancuran, kerugian harta-harta kita. Kenapa? La tuwafiqu minallahi sa'a yas'alu fiha ata fayastajibu lakum. Khawatir itu kemudian berbarengan dengan permintaan itu berbarengan dengan apa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya menjadi kenyataan dan itu sangatlah berbahaya. Nah, hadis ini, hadis yang ke-32 adalah dari kitab Al-Adabul Mufrad, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Tapi hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitab sunannya yang lain. Artinya ada juga di kitab-kitab hadis yang lain. Imam Tirmidzi juga meriwayatkan. Nah, secara khusus hadis ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau dalam takhrij hadis derajatnya, aslinya dia adalah dhaif. Ada perawi yang dipermasalahkan. Tetapi dengan syawahid dan mutabaat hadis-hadis lain yang diriwayatkan oleh sahabat yang lain, maka dia masuk dalam kategori derajatnya naik menjadi hasan li ghairi. Makanya oleh para ulama hadis diteliti hadis ini yang tadinya dia dhaif kemudian menjadi hasan li ghairi. Kenapa? Karena dikuatkan oleh hadis-hadis lain yang diriwayatkan oleh sahabat yang lain berbicara tentang tema yang sama, itu riwayat sahih. Maka dia naik menjadi hasan li ghairi. Jadi naik derajatnya menjadi hasan karena faktor adanya hadis lain yang menguatkan. Nah, ini penting untuk kita pahami supaya kita jangan mudah untuk menolak hadis dhaif. Ini penting. Supaya kita jangan gampang mengeneralisir hadis dhaif. Karena hadis dhaif itu ada tingkatan-tingkatannya. Ada yang dhaifnya ringan, ada yang dhaifnya berat. Nah, biasanya yang sampai bisa naik derajatnya menjadi hasan li ghairihi, dan kalau sudah hasan itu boleh dijadikan hujjah, itu biasanya hadis dhaif yang ringan dhaifnya. Sehingga karena ada riwayat lain yang menguatkan, dia naik derajatnya. Makanya hadis ini berarti bisa dijadikan pegangan, pedoman. Sehingga tidak perlu kita meragukannya. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Nabi SAW di dalam hadis ini menyebut 3 doa yang mustajab. Angka 3 ini tidak membatasi. Supaya kita faham bahwa hanya ini saja, tidak. Makanya dalam beberapa hadis ada lagi 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah. Ya. Yaitu diantaranya da'watus shaim, doanya orang yang berpuasa. Nah, di sini nggak ada. Maka
Para ulama mengatakan bahwa salatul da'awat ini adalah contoh, bukan membatasi. Ala sabilil mithal al-hasar. Supaya kita tidak paham bahwa hanya 3 ini saja. Karena ada hadis yang lain, termasuk doa orang yang berpuasa adalah salah satu dari 3 doa yang ditolak, yang tidak akan ditolak oleh Allah. Sebagaimana dalam hadis yang lain. Kemudian, Bapak Ibu sekalian, tentang doa itu dibicarakan dalam banyak, ya, ada ayat-ayat yang menyinggungnya, ada juga hadis. Jadi doa itu mustajab, dikabulkan Allah karena beberapa hal. Ada yang dikabulkan Allah karena syaratnya, memenuhi syaratnya. Seperti Allah singgung di dalam surat Al-Baqarah. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allam yarshudun. Di dalam ayat ini Allah menyampaikan 2 syarat agar doa dikabulkan. Apa itu? Falyastajibuli. Kesungguhan kita mengikuti perintah Allah. Taat kepada Allah. Allah perintahkan kita untuk berbuat baik. Allah perintahkan kita untuk hati-hati dengan yang haram. Allah perintahkan kita untuk selalu taat menjalankan perintahnya. Nah, ini apa? Ini syarat. Kalau terpenuhi syarat ini dikabulkan. Makanya ada hadis sahih. Ini kalau Bapak Ibu punya kitab Arba'in Nawawiyah, itu kan ada hadis sahih. Ada seorang yang harusnya dia doanya terkabul, musafir. Termasuk doa yang tidak ditolak. Tetapi ketika dia menengadahkan kedua tangan, kemudian dia berdoa, Ya Rabb, Ya Rabb. Tapi tidak dikabulkan Allah. Kenapa? Wa malbasu haram, bajunya haram. Wa mat'amu haram, yang dimakan dan diminum haram. Fa'anna yustajab, bagaimana akan dikabulkan? Kenapa? Berarti tidak memenuhi falyastajibuli. Yang kedua, wal yu'minu bi. Wal yu'minu bi itu mengimani, optimis. Maka seorang nggak boleh berdoa tapi nggak optimis. Misalnya, ya Allah, ampunilah dosaku. Kalau engkau mau, ampuni aja. Nah, itu insyikta itu nggak boleh. Kalau aku mau, kalau engkau mau itu nggak boleh. Nabi ada hadisnya, nggak boleh pakai dibarengi. Ya Allah, ampunilah dosaku jika engkau berkehendak. Nah, itu nggak boleh. Berarti nggak optimis. Maka yakin, iman bahwa doa kita akan dikabulkan Allah. Makanya berdoa dengan baik, dengan tulus, dengan hati lembut, luluh. Maka ini ada yang kaitan dengan syarat. Ada juga doa itu dikabulkan karena keadaan. Nah, apa yang disampaikan oleh Nabi di sini adalah diantaranya karena keadaan tertentu. Dizolimi, musafir. Ada juga doa itu mustajab karena berada di tempat-tempat yang mustajab. Waktu-waktu yang mustajab. Maka ada beberapa tempat-tempat di dunia ini yang mustajab dakwah, doa. Seperti di Haramain Asy-Syarifain, tanah suci. Ada juga waktu-waktu mustajab. Ada hari Jumat. Di hari Jumat juga ada satu waktu doa mustajab. Juga ketika setelah azan itu doa mustajab. Juga ketika turun hujan dan seterusnya. Nah, yang ingin kita bicarakan di sini adalah terkait dengan tema ini adalah doa kedua orang tua. Maka di dalam hadis ini Rasulullah SAW menegaskan bahwa salah satu yang harus diwanti-wanti, harus diwaspadai adalah ketika mengecewakan kedua orang tua, ayah atau bunda, lalu di saat dikecewakan oleh anaknya itu, ia terpaksa harus mengangkat kedua tangan memohon kepada Allah. Maka orang tua yang seperti itu ketika berdoa dalam kondisi yang seperti itu untuk keburukan anaknya, itu mustajab. Maka harus hati-hati. Ya, sebab terkadang ada sebagian orang tua yang sabarnya itu terbatas. Meskipun sabar itu harusnya nggak ada batasnya. Tapi namanya manusia kadang-kadang ada yang, makanya di sini pentingnya baik anak maupun orang tua itu faham agama. Kalau orang tua yang faham agama dikecewakan oleh anaknya, membuat emosi gara-gara anaknya sekeras sekasar apapun, dia tentu akan hati-hati, tidak akan sampai kemudian mendoakan keburukan anaknya.
Karena apa? Karena dia paham kalau dia sudah mengangkat tangan, maka keburukan itu akan terjadi. Begitu pula anak. Kalau anaknya paham agama, maka dia akan hati-hati. Jangan sampai kemudian muncul laknat dari orang tuanya. Na'udzubillah. Nah, hadis berikut ini, ya, karena ada di satu bab, ini hadis panjang, tapi saya singkat saja ceritanya. Untuk membuktikan bahwa doa kedua orang tua atau doa ayah dan bunda itu terkabul untuk keburukan anak, maka Al-Imam Al-Bukhari langsung menampilkan hadis berikut atau yang ke-33 tentang kisah Juraij. Nah, karena hadisnya panjang, langsung saya singkat saja. Jadi Nabi SAW menceritakan tentang kisah umat-umat terdahulu. Ini termasuk kisah-kisah Israiliyat zaman dulu. Tapi nyata. Sebab apa yang dikisahkan Nabi, dan itu kalau itu benar, itu wahyu. Seperti juga kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran, itu benar. Dan ini termasuk kisah Juraij, seorang yang ahli ibadah ini. Ini adalah kisah, termasuk kisah minal umamis sabiqah. Bagian dari Israiliyat. Tapi kita perlu tahu, kisah-kisah Bani Israel itu terbagi menjadi dua. Secara cepat, terbagi menjadi dua. Ada yang bohong, hoax. Ya. Itu dibuktikan dengan perawi-perawi yang pendusta. Kemudian yang kedua, ada yang benar. Karena riwayatnya itu betul-betul validitas dan orisinalitas bisa dipertanggungjawabkan. Para perawinya itu benar. Termasuk kisah ini. Imam Bukhari mendapatkan dari gurunya. Terus sampai kepada Rasulullah SAW. Semuanya sanadnya sahih benar. Sehingga kita tidak boleh meragukannya. Ada juga kisah Bani Israel itu. La nusaddiqu wa la nukadzibu. Kita tidak mendustakan. Kita juga tidak membenarkan. Karena Nabi juga mengisyaratkan itu. Bagaimana? Ya udah, biarin aja itu kisah seperti itu. Kita tidak membenarkan, kita juga tidak mendustakan. Ada kisah yang seperti itu juga. Nah, kisah yang ada di hadapan kita tentang Juraij ini, kisah yang nyata terjadi pada umat-umat terdahulu dan nyata untuk membuktikan bahwa doa orang tua, kedua orang tua untuk keburukan anaknya itu dibayar cash and carry oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti mustajab. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, tidak ada ya bayi yang bisa berbicara dalam buayan, ma takallama mauludun minal nasi fi mahdin, kecuali 3 orang. Nabi Isa, putranya Maryam, kemudian Juraij. Nah, Juraij. Lalu Nabi menceritakan yaitu tentang Juraij. Karena Nabi ditanya, ya Rasulullah, ya Allah, wa ma sahibu Juraij? Bagaimana itu Juraij itu? Kisahnya adalah Juraij ini adalah seorang yang ahli ibadah. Dan dia punya tempat khusus untuk ibadah. Dan ini para ulama mengatakan boleh. Seseorang di rumahnya ada musola, ada ini boleh. Dia rahib, punya tempat peribadahan khusus. Nah, saking rajinnya ibadah, maka dia ini ketika asik dengan ibadahnya, dipanggil oleh ibunya. Ibunya memanggilnya. Ya. Jadi ada penggembala, menggembala sapinya, itu mondar-mandir di bawah tempat peribadahannya. Dan kemudian ada masalah dengan ibunya, lalu pada saat dia sedang beribadah, dipanggil oleh ibunya, ya Juraij. Wahuwa yusolli, dia sedang sholat. Ya Juraij dipanggil. Maksudnya kayak, wahai anakku, dipanggil namanya Juraij. Di dalam hatinya dia mengatakan, sholat atau memenuhi panggilan ibu. Sholat atau memenuhi panggilan ibu. Akhirnya dia lebih mementingkan sholatnya. Lalu terus sholat. Kembali ibunya teriak lagi, ya Juraij. Karena ibunya ingin sekali. Ada urusan yang sangat penting. Akhirnya sarahat. Dalam hadisnya sarahat bithaniyah. Ibunya teriak lagi. Kemudian sama. Kata Juraij. Dalam dirinya. Ummi wa sholat. Saya
harus memenuhi ibuku apa sholat? Sholat apa ibu? Sholat apa ibu? Kemudian tetap dia lebih mengutamakan sholatnya. Akhirnya dia sholat dan tidak merespon panggilan ibunya. Sampai untuk yang ketiga kalinya, ibunya teriak lagi, ya Juret. Direspon yang sama. Dia lebih mengutamakan sholatnya dan tidak merespon panggilan ibunya. Maka kemudian sudah 3 kali teriak-teriak ibunya nggak direspon, sampai keluarlah dari mulut ibunya, la amatakallah ya Juret, hatta tanzura fi wajhil mumisat. Ibunya kemudian berdoa, semoga Allah tidak mematikanmu, wahai Juret, sampai engkau dipertontonkan wajahmu di depan para pelacur. Jadi saking kesalnya ibunya sudah manggil teriak-teriak 3 kali nggak digubris. Ternyata anaknya asyik masuk dengan ibadahnya. Mungkin saat ini contohnya mungkin sedang baca Quran atau sedang zikir atau sedang mengerjakan tugas-tugas kantor. Panggilan ibu ini. Kalau sekarang mungkin nggak langsung manggil, boleh jadi ring teleponnya. Kira-kira panggil, diterima apa telepon dari ibu ini atau ayah ini atau nerusin tugas. Atau orang dalam kondisi-kondisi mungkin rapat atau apa yang kadang-kadang bisa ditinggalkan, tapi terkadang dicuekin saja panggilan ibunya. Nah, sekarang bentuknya panggilan itu bisa dalam berbagai macam bentuk. Akhirnya apa? Ibunya sampai berdoa seperti itu. La amatakallah. Semoga Allah tidak mematikanmu, wahai Juret, hingga wajahmu dipermalukan, dipertontonkan di depan para pelacur. Kemudian ibunya pergi dengan kesal, marah, kecewa. Maka kemudian singkat cerita, ada seorang perempuan yang hamil, yang kemudian dilaporkan kepada raja. Dan kemudian dibawa di hadapan raja dalam keadaan sudah melahirkan. Raja itu kemudian bertanya. Ini menunjukkan masyarakat ini peduli. Ada perempuan hamil melahirkan kok nggak punya ayah. Maka pada peduli, rajanya ingin menyelesaikan. Ditanya kepada perempuan, siapa ayah dari anak ini yang sudah lahir? Langsung perempuan tadi mengatakan Jurej. Keluar dari mulutnya nama Jurej. Maka kemudian raja memanggil. Karena Jurej ini terkenal. Asahibul Sauma'ah. Apakah Jurej yang ahli ibadah itu? Yang terkenal alim. Terkenal dengan ibadahnya. Yang punya tempat ibadah itu. Kata wanita ini. Benar, wahai raja. Maka kemudian raja saking marahnya memerintahkan ihdimu sauma'atahu wa'tuni bihi. Hancurkan tempat ibadahnya itu dan datangkan Juret ke hadapanku. Lalu orang-orang raja itu menghancurkan tempat ibadahnya dan kemudian didatangkan Juret ke hadapan raja. Di tengah perjalanan Juret diperlihatkan dalam kondisi ditangkap oleh raja itu, kemudian diperlihatkan melewati satu tempat, di situ banyak pelacur, diperlihatkan di hadapan pelacur. Tapi Juret tersenyum. Di depan masyarakat umum itu, orang-orang banyak itu, justru beliau malah tersenyum. Ketika mereka melihat Juret di antara manusia itu. Maka kemudian ketika datang di hadapan raja, ditanya, bagaimana pengakuan wanita ini menurutmu? Ma ra'yuk ya Jurait? Matas hadhi. Apa sih yang diklaim oleh perempuan ini? Tazum anna waladaha minka. Perempuan ini mengaku bahwa anaknya yang dilahirkan itu adalah akibat perbuatanmu. Lalu Jurait mengatakan, anti taz'umu ya? Kata perempuan itu, iya. Dan kemudian Jurait nanya, aina hadzal saghir? Mana bayi itu? Coba datangkan. Lalu didatangkan bayi itu, hadza huwa fi jahriha. Nih bayi ada pangkuannya, lalu didatangkan dan disinilah mulai muncul karomah wali ini. Ditanya oleh Jurait, bayi ini
Man abu, siapa ayahmu? Kemudian bayi ini dengan izin Allah menjawab, ra'il baqar, penggembala sapi. Baru kemudian semuanya kaget. Ternyata keluar dari jawaban dari mulut bayi yang harusnya nggak bisa bicara. Maka tadi Nabi mengatakan, ada 3 yang bisa berbicara dalam buayan. Yaitu Isa ibn Maryam, kemudian Sahibu Juraij tadi itu. Maka kemudian bayi mengatakan, ra'il baqar, penggembala sapi. Maka ketika itu semuanya terbelalak. Termasuk raja, kemudian kaget. Bayi bisa menjawab dengan jujur bahwa itu akibat kelakuan dari penggembala sapi, bukan Juraij. Akhirnya raja menyesal, minta maaf, dan bahkan menawarkan kepada Juraij untuk membangun kembali apa? Peribadahannya. Ana ja'alu sawmataka min dzahab, apakah perlu kami bangun tempat peribadahanmu ini Juraij dari emas? Dia mengatakan, "La, enggak cukup. Jangan, enggak usah." Apakah dari perak? Tidak usah. Lalu bagaimana? Apa yang kami lakukan untuk mengembalikan tempat peribadahanmu? Rudduha kama kanat. Kata Juraij, saya hanya minta tolong dibangun seperti sedia kala, seperti awal. Nah, kemudian raja penasaran. Wahai Juraij, famal ladzi tabassamta? Tadi kamu ketika digiring, lalu diperlihatkan di depan para pelacur, kok kamu malah tersenyum di depan pabrik? Apa itu? Kata Juraij, amron araftuhu adrakatni da'watu ummi thumma akhbarahu. Kata Juraij, tadi saya tersenyum karena saya baru sadar. Inilah sesuatu yang sudah aku ketahui, yaitu terkait dengan doa ibuku benar-benar telah menimpa diriku. Dan akhirnya Juraij memberitahu kisahnya. Dan begitulah hadis ini selain diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab Al-Adab Mufrad, juga diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab sahihnya dengan panjang, termasuk juga Imam Muslim. Maka hadis ini sahih, kisah Israiliyat yang benar karena diriwayatkan dengan sanad yang sahih, yang memberikan pelajaran kepada kita bahwa doa orang tua, doa kedua orang tua, ayah dan bunda untuk keburukan anak itu benar-benar mustajab. Dan contoh tadi menunjukkan betapa doa ibu itu langsung diijabahi Allah, dibayar dengan cash and carry oleh Allah, dan betul-betul akhirnya menimpa Juraij. Alhamdulillah, kisah Juraij ini masih sadar Juraij kemudian kembali kepada yang baik. Bayangkan kalau kemudian ibu orang tua mendoakan keburukan dan kemudian betul-betul menimpa keburukan itu pada seorang anak dan dia tidak sadar dan terus terjadi, akhirnya menjadikan anak sengsara di dunia dan juga sengsara di akhirat. Wala'iyadzubillah. Inilah Bapak Ibu sekalian tentang bahayanya ketika kedua orang tua berdoa untuk keburukan anak, maka sebagai anak kita harus waspada, harus hati-hati, jangan sampai melakukan sesuatu baik dari ucapan, perilaku, perbuatan, sikap yang menjengkelkan dan membuat marah kedua orang tua, sehingga kedua orang tua menengadahkan kedua tangannya memohon kepada Allah untuk keburukan kita. Na'udzubillah. Semoga kita semuanya dijadikan Allah sebagai anak-anak yang soleh, solehah. Kedua orang tua kita menjadi orang tua yang soleh, solehah. Dan Allah mudahkan kita untuk selalu birrul walidain kepada kedua orang tua kita, baik dalam keadaan keduanya masih hidup, maupun ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah panggil keduanya, tetap kita birrul walidain. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari kedua hadis tadi, dan kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa fawqa kulli dzin alim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.